Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan sebuah puisi berantai. Di sini saya sebagai pejabat koruptor. Saya sebagai tukang pecel. Saya sebagai psikolog. Selamat menyaksikan. Hidupku amatlah sejahtera. Bagaimana tidak, para rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas harta mereka. Kuhabiskan semua uang untuk membeli cabai-cabean. Cabai-cabean akan aku urut bersama dengan kacang, gula merah, garam, dan bahan lainnya untuk membuat bumbu pecel yang kemudian dicampur dengan sayuran. Tidak lupa aku ambil pisau untuk memotong. Hatiku sangat hancur melihat kekasih yang amat saya telah bersama orang lain. Apa salahku hingga dia tega meninggalkanku demi perempuan lain? Apakah aku harus korupsi? Itulah profesiku sesungguhnya. Tidak perlu susah-susah untuk bekerja keras. Tinggal aku suruh saja mereka membayar pajak yang tinggi. Lalu aku akan gunakan untuk bersenang-senang. Jika ada yang mulai mencium aksi burukku, aku beri saja mereka dengan Pecelku aku aduk dengan sepenuh hati agar bumbu dan sayuran tercampur dengan sempurna. Agar pecelku disukai banyak orang, aku akan menggunakan resep rahasiaku, yaitu aku masukkan sedikit racun. Racun yang sangat mematikan. Itulah dirimu. Kamu sayangi aku, dan kamu ucapkan semua janji manismu. Setiap aku membayangkan wajahmu, selalu saja aku teringat pada sesuatu, karena kamu sangat mirip dengan uang recehan. Aku sangat suka dengan uang recehan. Aku juga suka dengan uang dolar. Aku bisa menggunakan uang itu untuk pergi ke luar negeri sesuka hatiku. Korea, Jepang, Amerika Serikat, bahkan Australia. Aku bisa mengunjungi semua benua-benua yang aku sukai. Jika ada yang mengatur hidupku, aku akan ulek-ulek menggunakan cobek andalanku. Setelah resep rahasiaku kumasukkan, aku ulek bumbu dan juga sayuran hingga menjadi pecel yang sangat mantap. Aku tidak ingin mengecewakan para pelangganku, maka pecel itu akan kenang selalu dalam duka. Kamu memangnya amat aku cinta, namun apalah dayaku. Kamu hanyalah butir-butir kenangan yang telah melukai hati. Apa dayanya? Aku hanya bisa bekerja keras membanting tulang. Lupakanlah, aku tidak perlu bekerja keras untuk membanting tulang. Cukup dengan mengelabui para petugas pajak, hakim, dan polisi yang sekiranya dapat merusak rencanaku. Akan aku berikan mereka uang receh, uang sisa dari hura-huraku. Jika aku merasa bosan, uang itu akan aku ulek dengan sepenuh hati. Apabila aku melihat orang yang sedang kelaparan, aku akan membuatkan pecel dengan jurus itu. Lalu pecel yang sudah aku buat akan aku berikan kepada mereka yang kelaparan. Lihatlah para pejabat itu, mereka seharusnya
menjadi yang peduli tetapi malah pura-pura tuli dan buta. Sedangkan mereka hanya bisa bersedih dan menangis terseduh-seduh untuk menerima kenyataan. Sayang, kamu telah menghancurkan perasaanku bagai cangkir kaca yang dilempar hingga hancur berkeping-keping. Begitu teganya dirimu. Pakai uang untuk berbelanja, membeli semua barang yang menurutku bagus jika aku pakai. Berapapun harganya, aku pasti sanggup untuk membeli barang itu. Karena uangku jumlahnya banyak, triliunan. Uang itu akan Aku tambahkan cabai merah yang sangat mahal harganya. Tahu apa pemerintah tentang tukang cabai? Mereka hanya bisa mengubah harga seenaknya. Bahan untuk pecelku berkurang karena harga cabai yang kian melonjak. Akhirnya aku putuskan untuk menangis semalaman mengingat pacarku pergi meninggalkan diriku dengan perempuan lain. Keluargaku serba kekurangan. Bapakku baru di PHK dan ibuku hanya tukang pecel. Aku marah. Aku ingin membunuh rakyatku. Masih saja kalian menuntut. Berani sekali menuduhku mencuri uang rakyat. Ada-ada saja kelakuan kalian. Aku tidak berani untuk menuntut balik karena aku kasihan pada rakyatku. Aku hanya perlu mencuri cabai milik tetangga. Aku sudah tidak punya cara lagi untuk bertahan hidup dengan keluargaku. Aku sangat benci dengan koruptor. Aku benci mantan pacarku. Aku sungguh mencintainya. Aku sangat suka koruptor. Aku sungguh membencinya. Sangat benci dengan yang namanya koruptor. Pergilah mantan pacarku. Tunggulah aku sampai aku kaya raya. Aku tetap cinta padamu. Wahai rakyat jelata dan jelita, tetaplah untuk menderita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.